Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Magnesia. Jumpa lagi dengan saya Ali dari sini ya, dari tim magnesia.co.id tentunya. Kali ini saya akan mencoba meneruskan pembacaan skematik yang kemarin dibuka oleh teman saya ya. Dia sempat curhat juga. Ya emang begitu kenyataannya, banyak unit yang masuk sudah kondisinya acak-acakan. Ya harapan kami sih walaupun nyervis bisa mungkin kalau misalkan itu pun cancel kan itu resiko kita ya sebagai teknisi. Jadi kalau bisa ya dibersihkan. Jadi kalau misalkan nanti kebetulan masuk ke tempat kalian atau khususnya ini untuk teknisi ya. Jadi kita buka pun kalau belum diacak-acakan kita semangat, masih ada harapan seperti itu. Kecuali mentok di misalkan rusak di prosesornya kan emang itu kalau dipaksa pergantian komponen kan juga kurang maksimal hasilnya. Oke, yang pada intinya menurut saya ya kekurangan satu teknisi itu bisa menjadi kelebihan satu teknisi yang lain. Dan juga kebalik, kekurangan si teknis yang tadinya bisa ini, misalkan dia salah satu belum nggak bisa ya, kalau yang satu teknisi itu bisa, berarti ini kelebihan dari si dia seperti itu. Oke, saya sebenarnya di sini sedikit takut ya, karena untuk skematik saya belum 100% paham semuanya, cuman saya akan mencoba lah sharing kepada kalian. Jadi nanti apabila di tengah perjalanan atau dalam saya bertutur kata ada sedikit banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan nanti jika ada masukan bolehlah kita sharing bareng-bareng. Oke, saya akan melanjutkan ya. Kemarin kan si teman saya, si Ozi, sudah menjelaskan tentang 3,4 volt awal dan juga IC ESL. Unitnya masih sama, saya hanya akan meneruskan secara garis besarnya ya. Saya nggak bisa detail-detail karena ya lumayan lama kalau misalkan kita harus kupas per satu komponen itu lumayan lama. Jadi saya akan sharing kepada kalian kuncian suatu komponen dan juga alur arusnya ya. Oke, langsung saja, mari let's go. Oke lur, inilah penampakan si board view dan juga skematiknya ya, masih sama 820/00165 MacBook Air ya. Oke, langsung saja kita urut ya, kita tracing jalurnya ya. Kemarin kan ESL nih 7100. Nah setelah bebas itu ada, itu kan bisa menandakan juga nih SMC udah on apa belum. Kalau misalkan outputnya itu 8,5 bebasnya, bisa buat indikasi nih bahwa SMC itu udah bekerja atau udah aktif. Kedua, kita bisa ukur nih untuk si supply SMC itu tadi, tentunya input dan juga output. Kita lihat dulu untuk skemanya. Tracing 5000 kalau nggak salah, 5000 bener nggak nih? Oh yoi, 5000 di bagian berapa nih, kita lihat ya. Oke, kita cari dulu ya. Ini nih. Kita zoom. Nah, ini untuk bagian input, VCC dan juga output ya. Kalau outputnya banyak ya, namanya SMC kan SMC. Jadi dia sebagai controller buat pembacaan sensor. Jadi banyak. Yang saya maksudkan output di sini ialah output untuk pengaktifan awal dari si logic tersebut. Nah setelah bebas itu masuk, yang pasti ini harus ada ya volt baterai atau juga bebas. Coba kita lihat ya. Bebas sudah hadir 8,6 atau 8,5. Nah ini untuk yang 3,4 awal, dia sebagai supply si
SMC. Nah, buat inputan. Setelah itu inputan yang selanjutnya ada SMC reset L, ada SMC clock 32 kilo ya tuh, 32 kHz. Nah, untuk titik poin pengecekan, kalau kita mau tahu dia udah on apa belum, yang pertama ada di Extal ya. Nah, ini berada di kaki 82. Kita ukur aja di sini. Itu biasanya 20 kHz ya. Naik turunnya sedikit, tergantung. Ya, yang penting nggak jauh-jauh banget dari situ. Terus yang penanda kedua, kita bisa mengukur untuk SMC clock 32 kHz. Nah, ini ada di kaki 141. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Ini sebagai input untuk pengaktifan si SMC. Nah, setelah si SMC ini aktif atau on, salah satu outputnya akan menuju ke TPS. Kaki. Nah, ini kaki 12 ya. TPS merupakan salah satu IC ya. IC power ya, masih tergolong power karena di sini berfungsi sebagai pemanage tegangan, yaitu untuk output 3,3 dan juga 5V1 atau 5 volt. Nah, untuk pengaktifan si TPS ini kita lihat dulu nih untuk inputan. Untuk nomor 7501. Oh, 7501. Nah, ini nih. Aduh, sorry, maaf. Oh, malah kepencet kemana-mana nih, lur. Nah, ini ya isinya ya. Kita zoom aja biar jelas. TPS 51980A. Jadi kalau dilihat di sini dia ada dua peranan ya, dua output. Yang sisi kanan itu blok untuk output 3V3 S5 ya. Jadi sampai awal. Terus yang sisi kiri, blok kiri itu untuk output 5 volt ya. PP5V. Nah, untuk memastikan atau urutan tracing kita, jika pipa sudah bagus tapi kok masih ada kendala nih, belum nyala misalkan ya. Nah, setelah si SMC dan ISL itu belum berbagus, langkah pengecekan selanjutnya kita bisa ke TPS dulu untuk memastikan si 3,3V3 S5 nya itu normal apa belum. Soalnya itu kan krusial tuh untuk supply beberapa blok komponen yang lain untuk bisa menormalkan atau mengaktifkan si logic tersebut. Nah, sini ada 3 enable ya. Enable penamaannya ya, IN. Ini untuk enable si IC TPS nya. Terus ada IN2 atau sebelah kanan, ini untuk enable nanti secara gampangnya saklar ya, untuk output 3V3 nya. Terus yang sebelah kiri kaki 4 nya ada EN1, itu untuk enable output yang blok kiri atau output 5 volt. Nah, langkah pengecekan komponen itu dipastikan dulu ada beberapa kuncian yang input. Kalau misalkan dia ada enable ya enable, kalau misalkan dia perlu PWM ya kita cek PWM nya. Cuman kalau TPS ini, kalau pengalaman yang sudah ya, itu di input ya, yang penting input dan juga enable dipastikan ada. Kalau yang lain itu, kalau kita lihat dari skematik ini, dia hanya bolak-balik ke IC-nya itu sendiri. Itu menandakan bahwa si IC ini safety banget ya, karena ini kan kita ambil contoh nih. Aduh, kebuka lagi. Oh enggak nih.
Nah ini kan di kaki SW2 misalkan dia udah on nih, udah mau mengeluarkan, udah ada outputnya 3V3. Nah misalkan ada salah satu atau si output itu tidak sesuai dengan pengaturan dia, misalkan lebih atau kurang, maka secara otomatis nah ini dia akan blank kapasitor dan akan masuk ke PBST2. Dia kayak feedback gitulah ya, buat memprotek apabila si output TPS ini tidak sesuai, seperti itu. Yang saya katakan tadi, setelah si SMC ini mengeluarkan tegangan untuk enable si TPS, maka yang pertama on adalah yang enable untuk si IC-nya ini. Setelah si enable ini mendapat supply dan inputan masuk, ini untuk inputannya tinggal ya tadi kita cek dulu, coba dari bebas harusnya. Nah dari bebas berarti 8,5an lah ya sekitarnya. Kalau sudah VIN udah ada, enable udah ada, maka kemungkinan si IC TPS itu udah on. Lah tinggal udah standby nih ya kan, tinggal nunggu si enable 2 dulu. Jadi untuk urutan outputnya itu yang 3V3S5 dulu. Setelah enable ini masuk, kalau kita lihat di rangkaian sini dia ada resistor nih, dia dari SMC output dia masuk ke resistor, satu ke kaki 12, terus yang satu lagi kapasitor dan kapasitor, dia diteruskan di ini resistor cuma buat pengaman ya, karena hanya 0 ohm ya, fuse seperti itu. Nah dia masuk juga di kaki 21, nah, berarti enable 2, dan harusnya setelah enable itu ada, setelah enable itu hadir di kaki 21, harusnya outputnya juga ada, karena si IC ini udah aktif, terus sudah ada perintah untuk mengaktifkan si saklar yang 3V3 ini, dan harusnya udah hidup. Setelah 3V3 kita lihat dulu ya outputnya untuk 3V3 itu apa aja. Oh ya, cukup banyak ya, salah satunya ada prosesor juga. Nah setelah 3V3 ini keluar S5, dia didistribusikan ke beberapa komponen. Nah setelah semuanya maka akan ada validasi. Setelah validasi, kita garis besarnya aja ya, setelah validasi itu nanti kita bisa cek juga nih apakah sistem itu udah udah sinkron semua. Kita punya kuncian di sini nih, all system power good. Jika all system power good itu udah ada ya, berarti bisa dipastikan validasi ini berhasil. Kalau kita ukur pakai multimeter itu 3V3 ya, sekitar 3,3 volt. Oke, setelah on semua, validasi berhasil, barulah si enable 1 ini ada 3V3. Nah, mana nih? Oh, bawah ya. Jadi kalau kita lihat di board view ya, untuk si sumber enable-nya ini dia bersumber dari prosesor. Nah ini ke SMC dulu. Nah kalau kita urut tuh dari si prosesor, jadi ada kemungkinan seperti ini ya. Setelah validasi itu berhasil, prosesor itu standby, maka secara otomatis akan mengeluarkan enable yang IN1 ya, EN1 ya, enable buat 5,5, karena 5 volt itu keluar setelah semuanya oke. Dan biasanya setelah
5 volt itu keluar, harusnya si logic itu nyala dengan normal. Biasanya seperti itu. Seperti biasa di sini ada dua MOSFET ya. Dia jadi pengontrolnya buat si outputnya itu half brick. Ya standar lah ya gitu ya. SW1 drift mungkin ya karena dia cuma muter-muter untuk dirinya sendiri ya. Otomatis ya kalau misalkan sebagai proteksi apabila si output itu tidak sesuai. Ya ini balik lagi. Oke. Nah ini balik lagi sono, mungkin buat pembacaan si outputnya itu tadi. Oke lur, mungkin gitu ya alur arus berjalannya arus seperti itu. Jadi urutannya kemarin dari 3V4 itu awal itu harus ada banget karena sebagai supply awal. Setelah itu jadi dia akan menyebar tuh ke beberapa termasuk SMC tadi kan juga dia ke supply dari 3,V awal itu tadi. Setelah itu maka akan mengaktifkan si ISL akan menyesuaikan untuk P-busnya. Setelah itu si SMC aktif. Nah setelah itu baru ke PPS, yaitu untuk mensupply 3,V3 dan juga 5V1. Oke lor, mungkin segitu dulu ya, nanti untuk yang lainnya bisa kita lanjut ke part yang lain. Dan intinya yang bisa menjadi kuncian untuk SMC itu tadi ya, jangan lupa untuk mengukur frekuensi. Makanya di sini disediain alat osiloskop ya untuk penggunaan. Kalian bisa cek di video kami yang lain khusus osiloskop, karena itu menurut kami sangat krusial. Apabila frekuensi itu tidak sesuai, walaupun komponen yang lain oke kan nggak mungkin normal juga ya. Dan untuk kuncian CTPS yaitu IC ya, umumnya cara garis besarnya yaitu kita paling awal ngecek inputan, enable kalau misalkan ada untuk gate ya, berarti kemungkinan dia ada frekuensinya, maka kita harus ukur di situ dulu. Jangan asal ganti, karena seringkali ya kalau kita hanya menebak itu ya bejo-bejonan. Kalau misalkan bener ya jadi, kalau enggak ya sama aja. Mending kita ngalahin ngecek dulu ya kan, kita pastikan dulu apakah si IC itu rusak dan lain sebagainya. Kalau sudah yakin baru dilakukan pergantian. Yang penting kejelian kalian dalam membaca skematik seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena banyak sekali ruwet pasti ya, ruwet, dan saya hanya menyampaikan sedikit sekali untuk garis besarnya saja. Ya mungkin gitu dulu lah, nanti gampang kita sambung ke lain video. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk support kami dengan cara like, share, and subscribe. Dan jika kalian pengen sharing dengan kami atau kalian memiliki masalah pada HP kalian, kalian bisa menghubungi kami atau kalian bisa datang langsung ke store kami yang alamat dan nomornya ada di kolom deskripsi. Mungkin itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Dan yang terakhir, salam untuk Mac user di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.